Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, malam ini, saya udah pakai daster loh. Udah mau tidur sebetulnya. Tapi sebelum tidur, saya masih penasaran sama satu sahabat saya yang udah lihat kan posternya kan. Sahabat saya ini jago ngomong. Karena apa? Pastinya jago ngomong, punya sekolah komunikasi, pasti pinter ngomong kan? Selamat malam buat semuanya. Hai Bubu, hai anak Bubu. Kamu ngobrol sama Pro udah belum? Rindu ya sama lapangan softball. Baik, buat semuanya terima kasih banyak. Nah, sekarang saya lagi mau mengundang sahabat saya. Mudah-mudahan dia sudah menyaksikan dan saya menunggu Erwin Parengkuan bergabung bersama kita malam ini untuk membicarakan masalah faktor keayahan. Bagaimana ayah itu menjadi sosok yang sangat penting sekali dalam pola asuh. Bunda dan ayah tahu ya, kalau misalnya seseorang itu ayahnya ikut campur dalam pengasuhan, biasanya anaknya jauh lebih canggih, biasanya. Nah, kali ini bagaimana ceritanya Erwin Parengkuan? Saya masih menunggu waiting for Erwin Parengkuan. Belum bisa nyambung nih kayaknya. Coba ya, kita tunggu-tunggu lagi. Hai Fe, belum tidur Fe. Mbak Ima selamat malam, Mbak Eli, Marlina, halo. Kemudian ada yang ngirim piyama, hari ini bahagia. Nah ya, saya akan lihat dulu requestnya. Erwin Parengkuan, ternyata susah juga dihubungi. Ada yang belum, nah yang ini connecting requestnya kemana aja sih? Kok suaranya balik? Agak. Hai. Kok suaranya balik sih? Aku pakai dua handphone karena tadi nggak bisa. Yes, I'm ready now. Let's do it. Nyebelin. Sombong, congkak, pakai dua handphone segala sih, sombong. Soalnya tadi nge-lag yang satu lagi tabnya. Oh, ya jangan pakai tab dong. Kenapa? Jangan pakai tab. Ya udah pakai handphone aja ya. Iya, ini pakai apa nih? Pakai handphone. Oh, pakai headphone. Aku udah pakai daster, tapi tetap pakai Pakai lipstick. lipstick sih aneh banget. Kalau pakai blaster ya udah harus tidur dong. Udah cuci kaki belum? Tapi kan aku belum cuci mulut, walaupun udah cuci kaki. Jadi tetap pakai lipstick. Oke. Mas Win, Erwin Parengkuan Yes, yang nah. malam ini. Kamu tuh ngeh nggak sih Mas Win, dalam hidupmu kamu itu pernah deh sekali ya diwawancara waktu acaranya Denkau. Dan seumur perkenalan kita itu sekali-sekalinya itu doang aku wawancara kamu. Habis itu aku nggak pernah wawancara kamu lagi. 2 kali. Sekali lagi Kamu lupa kan? Satu tuh di daerah Rancamaya. Satu lagi di daerah Jakarta Selatan di sebuah rumah. Aku Gue wawancara datang kamu. sore-sore. Iya, gue datang sore-sore. Halamannya gede, tapi bukan di Rancamaya, di Jakarta Selatan. And then we have a chat. Kamu sudah tua, Syahnas. Akuilah itu. Walaupun aku sedikit lebih tua daripada kamu. Aku tidak ingat, Papi. Aduh. Nah, nggak inget, tahu nggak? Yang aku ingat itu adalah anakmu masih 3, belum 4, kemudian laki-laki semua. Dan sekarang, walaupun aku pasang poster kamu, ini kenapa kok suaranya feedback? Enggak, ini udah dimatiin tabnya. Kita mau ke pengadilan, bawa barang bukti. Aku udah siap. Feedback!
tahu. Enggak, sayang. Iya, feedback. Coba deh tanya. Yang nonton, feedback nggak? Coba tanya. Ya, udah Kan dimatiin. kedengeran. Volumenya dikecilin. Volume apa? Volume TV. Siap, everything is silent. Ya. Tuh. Nah, Enggak halo? tahu. Ah, Nah, enggak. lumayan. Iya. Iya, aku dengar suara aku balik, tahu. Tuh, kan ada yang bilang, Mbak Wiwit juga feedback, Papi. Bilang gitu. Aduh, ya udah dikecilin dikit. Ini gimana? Udah. Iya Emang bener Om. Oke. Oke, ya udah kalau gitu kita kelarin aja. Nggak ada feedback lagi. Papi Erwin. Ah, coba. Katanya punya sekolah komunikasi, canggih banget. Masa punya handphone feedback? Ternyata anakku buka handphone. Marahin. Marahin. Udah dimarahin. Oke, walaupun posternya itu cuman ada Julio, tapi ada 4 anak yang rasanya akan berhasil di tanganmu, begitu ya. Mas Win, hilang. Mas Win. Oke. Sekarang udah, ngomong deh. Penting nggak faktor ayah ngurusin anak? Sangat penting, Nas. Kenapa? Walaupun gini, fondasinya tuh ibu. Ibu tuh membuat fondasi karena ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan, ibu yang membuat hubungan batin, ibu yang menciptakan kualitas anak yang sehat itu dari ibu. Dan ketika ibu punya pendidikan yang bagus, punya parenting style yang keren, anak-anak ini bibitnya akan bagus. Setelah itu, tongkat estafetnya setelah anak berusia, ini pengalaman gue ya Nas, setelah anak berusia 11 tahun gitu ya, udah mulai masuk SMP, nah mereka kemudian akan melihat figur ayah. Dan percampuran tangan kedua orang tua termasuk ayah, itu akan membawa anak-anak ke dalam gerbang yang lebih baik, gerbang kesuksesan. Cela. Tunggu. Kalau kami di ini kan jadi ngomongnya arahnya kan pertama kan tentang bagaimana kehidupan religiusitas gitu ya. Ngomongnya ke situ dulu deh awalnya ya. Kan kalau misalnya religiusitas kan bukan hanya ritual aja ya Mas Win ya. Kalau kami gitu kan sholat 5 waktu, mengaji, apa segala macam. Walaupun kantor lo sering gue sholatin. Supaya... Oh harus dong. Biar setan-setan keluar. Pas gua sholat setannya nanti dulu. Jangan dines dulu gitu ya. Dinesnya kalau udah si Nas selesai sholat. Nah, kemudian kalau misalnya aku kalau di KAPI nggak ada tuh Mas Win sekolah dulu sebelum pernikahan. Kalau di keyakinan kamu ada nggak sih sekolah persiapan untuk menjadi seorang ayah dan ibu? Sejujurnya ada, karena saya kan Katolik ya, istri juga Katolik. Saya dididik dengan ajaran Katolik yang sangat bisa dibilang ortodoks lah. Jadi bisa dibilang ya patuh. Walaupun kalau mau dibilang setiap minggu ke gereja kadang-kadang I've got nothing, karena emang dari kecil udah kritis melihat khotbah-khotbah yang tidak selalu tuh membumi karena terlalu berpatokan kepada ayat tapi tidak relevan dalam kehidupan yang saya jalani. Tapi kebiasaan ini kemudian mau nggak mau fondasi agama itu harus tebal di rumah. Walaupun saya tidak 100% kayak menjalankan seperti kebanyakan orang yang sangat kusyuk. Kami tidak seperti itu. Kind of moderate and respect. Ada kekuatan lain di lebih dari kekuatan manusia. Dan itu kita sangat, apa yang saya dapetin Nas dalam hidup ini ya, keluarga, anak-anak yang sehat itu pasti karena campur tangan Tuhan, nggak mungkin nggak. Dan ya rajin berdoa juga,
tapi mau ngaku dosa juga nih, semenjak pandemik udah 7 bulan, kan kemudian gereja memberikan fasilitas online, misa Mm-mm. online. Tapi buat Mm. saya pribadi tuh misa online kok nggak nancep ya. Jadi ya Nggak saya lebih nampol. berdoa, nggak nampol. Jadi saya berdoa lebih banyak, lebih kusyuk, dan juga ya setiap pagi saya membaca Alkitab. Walaupun makin hari makin Yeah! nggak ngerti. Gue gak pernah ngomong ini loh kemana-mana. Cuma lo nih, ini bukan pencitraan. Dosa gue pencitraan. Hari ini pencitraan, gila kali. Tapi aku percaya, I buy that gitu ya, karena aku tahu kamu kalau misalnya bawa Julio, adik-adiknya Julio, kemudian bawa Jana gitu ya ke gereja, itu tuh kamu nggak pernah mengizinkan anak-anakmu main handphone gitu ya. Gue marah sekali. Bener Mm-mm. banget. Gue ngamuk. Maksudnya lo mau ke gereja, lo bawa handphone. Mendingan lo main handphonenya di luar. Masa kita nggak bisa waktu cuma 1 jam 15 menit untuk betul-betul menyiapkan. Dan ini bukan kayak muslim yang 5 waktu sholat tiap hari. Ini cuma seminggu sekali ke gereja. Terus satu lagi Nas yang gue suka. Jadi gue sebel banget ya jujur. Kalau ada orang di dalam gereja sibuk main handphone. Pengen gue toyor palanya. Tapi kan dari lu belong to them and I'm nobody gitu ya for them. Tapi marah, sebel. Kedua juga gue sebel sama orang yang ke gereja pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos. Gue bilang gini dalam hati, lo kalau pesta lo bisa pakai baju rapi. Ini lo rumah Tuhan lo yang memberikan lo kehidupan lebih baik, yang membuat lo keselamatan, ketenangan jiwa. Lo pakai kaos kayak gini nih, kaos gini. Jadi gue selalu ya gitulah Nas. Paham. Nah, jadi sebetulnya nilai-nilai religiusitas itu yang membawa Julio pun akhirnya bisa menempatkan diri dengan baik dong di panggung hiburan yang penuh dengan godaan. Setuju. Dan memang kan semuanya kalau kita ngomongin parenting style, kami ini mendidiknya tough love. We are very tough, terutama saya sangat disiplin. Dan nggak bisa. Lo bukan disiplin, pelit sama anak lo. Justru anak-anak itu harus diajarin untuk menghargai dan tidak boleh diberikan sesuatu yang terlalu mudah. Betul. Contoh handphone gue tuh udah 2 tahun tuh retak, jatuh dan retak. Tapi LCD-nya masih bagus. Jadi gue tempel aja sama screen plastik. Anak-anak gini, malu. Gue bilang gue nggak malu, masih bisa dipakai. Kenapa mesti diganti? Sampai baru bener-bener LCD-nya udah burem-burem baru. Ya udah harus diganti. Nah, tough love. Ada reward, ada punishment. Dan juga we are follow by the example. Anak-anak tuh mencontoh orang tua. Kalau orang tua nyuruh anak makan sayur, tapi di meja makan tidak pernah ada sayur, ya lu mimpi kali. Ya, dan kalau orang tua berbuat hal yang benar, anak itu hanya meniru 50%. Kalau orang tua berbuat hal yang ngaco sedikit, mereka mengcopy 200%. Betul. Baik, Mas Win, sekarang balik lagi ya. Anak 3 laki semua. Kemudian yang jadi bintang Julio. Dia lagi baru netes lah begitu ya. Baru 3 tahun yang lalu. Kan baru 3 tahun yang lalu dimulai, dan boomnya itu dimulai pada saat film Dilan, begitu ya? Yes, setuju. Walaupun ada Ratu Ilmu Hitam sesudahnya, betul, gitu ya. Tetapi yang diingatan semua masyarakat adalah musuhnya Dilan, gitu kan? Si Anhar, musuhnya Dilan, si keriting itu, gitu ya. Nah, terus sudah gitu. Sayalah ya, saya nggak ngomong orang lain, sayalah begitu loh. Ini kan dunia penuh dengan bukan tipu muslihat, salah dong dunia kalau ngomong penuh tipu muslihat. Sandiwara. Dunia penuh sandiwara.
Selain penuh dengan sandiwara, dunia yang dipilih sama Julio adalah penuh dengan jebakan Batman, ya. Ya, Ter- betul. termasuk adalah bagaimana jebakan untuk mampu menjaga ego, Ya, bagaimana menjaga hati supaya tidak tinggi, bagaimana dia bisa compatible dengan lingkungannya, supaya dia bisa nurut sama arahan sutradaranya, bagaimana dia bisa sama katakanlah yang bikinin teh sopan, sama perempuan di lapangan juga santun gitu. Karena sebetulnya melalui dunia bintang gitu ya, apakah itu film, sinetron, penyanyi dan segala macam, sebenarnya dia lagi belajar kehidupan nyata kan, bukan hanya setuju. teori. Silahkan Mas Win. Jadi pada saat itu waktu SMP kami pergi liburan ke rumah keluarga istri saya di Praha. Julio kemudian, karena waktu itu lama ya, kami liburan 45 hari. Julio bilang ke saya waktu masih SMP kelas 3. Tiba-tiba dia all of a sudden, nggak ada apa-apa, dia bilang gini, saya mau terjun ke film. Saya kaget. Karena saya kan backgroundnya nggak ada di industri perfilman. Terus saya tanya, kenapa? Saya suka. Oke. Kamu mau apa di film? Kamu cari apa? Karena film tuh ada dua, saya bilang. Mau tampil atau di belakang layar. Dia bilang mau dua-duanya. Saya bilang nggak bisa. Kamu mesti pilih satu dulu. Dia bilang, aku mau tampil. Oke. Terus saya bilang, you have the look. You have the look from your mom. Dan Oh, bisa. jadi lu ngakuin kalau lu nggak Oh, ganteng. sudah. Anak-anak lu ganteng dari bini lo. Justru karena itu aku nikahkan, saudara-saudara. Kalau tidak, mana mungkin saya mau. Jana juga cuma demen sama kempot lo doang. Asli, asli, sama bacot gua. Jadi Lanjut. pada saat itu saya bilang, I have many people in film industry, so it's easy for me untuk introduce-mu. Tiba-tiba waktu SMP kelas 2 ada tawaran dari seorang teman sutradara dan juga produser. Dia bilang, Win, lo kan punya 2 anak cowok yang udah mulai remaja, boleh dong casting. Gue bawa tuh casting. Ternyata nggak lolos karena memang masih terlalu kecil. No nothing. And zero knowledge. Tiba-tiba satu lagi produser lebih ngetop daripada itu, bikin banyak film-film box office di Indonesia. Si produser dan produser ini telepon, Win, anak-anak lo mana? Bawa dong ke tempat gue. Gue mau bikin film kolosal. Oh, oke. Saya bilang ke anak 2 ini si tante ini, yang penting kamu wajahnya ada di sana. Karena si tante selalu bikin film-film ngetop. Yang penting kamu, tante udah tahu nih ada kamu. Masalah diterima nggak diterima, never expect anything. Do your best. Dibawa, casting, ternyata Julio lolos. Tapi si tante ini langsung gini, coba buka jadwal. Terus gue bilang, emang kapan syuting? Bulan depan. Nah dia tuh lagi mau ulangan. Nah, Gue bilang, sorry deh, nggak bisa. Kenapa? Katanya, ini cocok banget buat anak lo. Nggak bisa, nggak akan gue izinin. Karena syutingnya di Sumba. Nah, ya udah tahu ya di film apa ya. Kolosal yes. di Sumba. Yes. Terus harus dalam sebulan tuh berapa kali harus ke Sumba. Saya bilang, gue nggak akan izinin. Akhirnya nggak jadi. Singkat cerita, ada tawaran lagi. Nah, saya bilang, maybe this is it. Nah, jadilah 3 tahun yang lalu film Pertaruhan. Nah, pada saat itu karena memang Julio ini nggak punya pengalaman sama sekali. 2 casting itu pun belum membantunya untuk tampil. Terus dia tampil dengan Aliando, dia tampil dengan Adipati Dolken, dan dia tampil dengan teman saya Tio Pakusadewo. Dia tampil juga dengan bintang muda Jeffrey Nichols. Nah, waktu itu Aliando lagi ngetop banget untuk sinetron GGS. Saya bilang sama Julio, lo diterima nih. Memang ternyata lo berbakat. Saya bilang, ada satu syarat.
kamu nggak boleh malu-maluin saya. Oh, kasih pressure kan. Saya bilang, ini kan Dan yang kamu mau. Ini kan punya yang kamu mau. bapak, punya bapak kayak begini mah, aduh, gua Iya, mah stres kemana-mana ya. pakai tudung saji gua. Takut dimonitor. Lo dilempar perasaan. Papa ikut Lo di, campur. kan papa manajer. Oh, Kan papa papa manajer. manajer. Betul, Icam Sampai udah ikut sekarang pasti campur. ikut campur. Terus saya Ah, bilang, pokoknya you have to be the best. mm, Setidaknya saya bilang, acting kamu harus setara Aliando. mm, Lo nggak boleh di bawah Aliando. Gue bilang, kalau mm, nggak gue kecewa. mm, Oke, katanya. Terus kami liburan waktu itu bulan Desember. mm, Kami liburan, pergi, lama. Dia mm, bilang gini, aku nggak mau ikut liburan. Kenapa? Aku mau dedicated untuk reading. oh Karena readingnya gitu. sebulan. Mm, Gue gini, wah oke, that's good. Syutingnya sebulan, bulan Januari. mm, Dia kemudian memutuskan untuk tidak pulang ke rumah sama sekali. mm, Jadi dia nginep di rumah produser, dia mm, nginep di rumah sutradara, dia rotate aja tuh di antara itu. mm, Nah, pada saat syuting hari pertama, gue datang dong nemenin. Kan mm. manajer yang baik ya, mengantarkan, terus menitipkan kepada produser dan sutradara, nih anak gue titipin ya sama lo ya, tolong dijaga. Oke, udah selesai, gue cabut, tapi Julia bilang gini, aku nggak mau dilihat pada saat syuting. Sama papi. Sama papi, nggak mau. Oke, Iyalah, takut, pasti. Benar, pasti. takut dikritik kan? Takut dikritik. Nah, sebelum dia hari pertama syuting deh, seminggu sebelumnya, setelah dia udah selesai reading, gue bilang gini, Julio, kenapa kamu nggak tunjukin ke saya adegan yang paling susah? Dan saya mau lihat acting kamu gimana. Terus dia kabur-kaburan, Takut. 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 Iya. Terus gue bilang gini, Nas, gue udah bikin banyak orang-orang untuk jadi. Kalau bapak lo gue, dan lo nggak take advantage dari kemampuan gue melihat kemampuan acting lo yang rugi, bukan gue. Kalau lo udah bisa acting di depan gue, berarti lo bisa mengalahkan kamera itu. Iya. Gue Nggak cuma malu. minta, nggak malu. Gue cuma minta 3 aja scene yang paling sulit buat lo. Karena gue ngomong gitu, akhirnya dia besok gini, oke deh, I'll take the challenge, katanya. Sip, Iya. udah. Gue bilang, gue rekam ya. Lo pilih mana yang paling susah, gue rekam. Udah tuh dia di taman, acting, gue lihat. Ternyata memang tidak mengecewakan. Habis gue nganterin, gue cabut, tapi gue nggak pulang, Nas. Gue nongkrong sama si sutradara, sama si produser, dia nggak tahu gue ada di situ. Adegan dimulai. Gue melihat di base itu, prosesnya gimana. Udah selesai, gue tinggal. Terus karena syutingnya sebulan, tiba-tiba berapa minggu kemudian gue datang lagi, tapi dia nggak tahu. Sampai detik ini dia juga nggak tahu. Terus gue tanya ke sutradara, ke Tio, ke produser, gimana anak gue? Gila, anak lo berbakat. And then I trust them. Terus gue bilang, ini jangan cuma karena anak gue loh. Enggak, emang berbakat. Dari film Pertaruhan 3 tahun yang lalu, dia kemudian mendapatkan 2 nominasi, pendatang baru terbaik dan pendatang baru terfavorit untuk 2 film festival di Indonesia. Walaupun nggak berhasil, but I'm very proud. Pasti lah, pasti. Yeah. Nah, sekarang kalau begitu, seorang Erwin Parengkuan yang tadi dikatakan sudah banyak mencetak orang-orang menurutnya. Yeah. Dan akhirnya ujian yang dikasih sama Tuhan adalah bagaimana mencetak buah hatinya. Yes. Karena Mas Win, ya, lebih gampang seorang guru ngajarin anak orang dibandingkan anak kandungnya sendiri. Makanya di caption yang poster yang aku pasang itu, ditulisnya sama saya adalah begini. Apakah Erwin Parengkuan seseorang sosok yang memiliki sekolah komunikasi, jago,
ngomongnya semua orang meleleh gitu ya. Bisa nggak sebagai seorang bapak ngomong antar jiwa sama buah hatinya? Nah, Ya. gimana? Gue selalu bilang gini sama Julio. Julio, kamu tahu kan, aku bangun karir tuh dari nol. I know nothing. Aku cuma modal berani dan belajar terus. Modalku cuma dua, lebih rajin dan konsisten. Karena kalau aku lebih rajin dan lebih konsisten, aku pasti bisa mencapai apa yang aku inginkan. Terus gue selalu bilang sama Julio, Julio, pekerjaan bintang film itu adalah profesi di kamera. Begitu cut, lo jadi orang biasa. Betul. Gue minta itu. Karena lo lihat gue biasa aja, nggak lebay. Kita masih bisa makan di warung, kita bisa makan di tempat yang mahal, Betul. kita bisa ada dimanapun dengan orang-orang siapapun. Dan itulah sebenarnya profesi yang sesungguhnya. Lo dengan title lo sebagai bintang film, tapi begitu lighting berhenti, kamera off, lo jadi regular people. Betul. Supaya lo tetap menginjak bumi. Betul. Nah, itu yang kami doktrin kepada anak-anak, keempat anak yang saat ini masih tinggal satu atap dengan kami. Itu yang selalu saya terutama ya, I'm a bad cop kalau di rumah. Ngaku aja. Itu yang selalu saya bilang. Jadi, terus kadang-kadang ada banyak sekali contoh kan, orang-orang yang terkenal dengan cepat, and then they are gone, like one hit wonder. Saya bilang, kenapa? Ada bintang film ngetop, melejit, tiba-tiba hilang. Saya bilang, karena skillnya nggak diasah. Kalau skillnya nggak diasah, kamu tumpul. Dan kamu tidak bisa bersaing. Dan pada saat akhirnya, waktu itu Julio bilang mau terjun ke film, saya ngasih 3 pilihan. Kamu mau ngapain di film? Kamu mau cari uang? Kamu mau cari popularitas? Atau kamu mau cari kualitas? Gue tanya gitu, Nas. Iya, jawabannya? Gak ada intervensi. Dia bilang, aku mau cari kualitas. Oke, that's good. Dan saya bilang, waktu saya masuk di entertainment sebagai penyiar radio, umur saya 19 tahun. Kamu masuk ke film, umur kamu 17 tahun. Jadi kamu lebih awal dibanding saya. Tapi situasi perfilman saat ini, orang-orangnya, saya bilang, I know bagaimana lifestyle-nya mereka. Jadi kamu harus jaga kepercayaan ini. Karena kalau kamu kenapa-napa, lo narkoba, lo buntingin anak orang, gue bilang gue gak akan tanggung jawab. Gue tidak akan datang untuk belain lo. Because it's your fault. Selesaikan sendiri. Iya, kalau lo buntingin anak orang, lo gue kawinin. Dan masa depan lo kelak. Jadi, this is your life, you have to choose. Itu bener banget. Nah, sekarang pertanyaanku kan begini ya Mas Win ya. Yang namanya parenting atau pola asuh itu biasanya diturunkan. Lu minum apa sih? Jus. Jus apa? Jus tomat. Oh. Kenapa sih lu nanya? Gila deh. Gue mau minum tomat, mau telan batu. Kenapa kan gue karena kan kepala lu tuh kepala batu Mas Win, jadi gue takutnya yang di jus itu adalah kerikil, pasir, makanya gue mesti ngecek apa gitu ya. Nah lanjut, yang namanya parenting atau pola asuh itu diturunkan Mas Win, yang ngajarin Julio dan ketiga adiknya, dan saya yakin kenapa kamu pegang betul-betul Julio, karena kayak benang masuk ke lubang jarum. Kalau misalnya Julio masuk ke jarum yang katakanlah lubang itu keselamatan, kebahagiaan, harga diri keluarga, maka kecenderungannya adik-adiknya akan ngikut aja ngekor begitu ya. Jadi betul-betul kamu tuh mesti teliti banget sama si sulung ini. Nah, yang mendidik dan bad cop-nya itu di rumah kan Mas Win gitu ya. Nah, waktu kamu masih kecil, apakah ayahmu melakukan ini juga kepada kamu?
Ibuku, bukan ayahku. Ibuku sangat disiplin. Ibuku overprotective. Hmm. Ayahku sangat easy going. Hmm. Jadi saya belajar dari dua kubu, air panas dan air dingin. Hmm. She's very disciplined. Both already passed away 20 tahun yang lalu. Jadi mereka tidak mengajarkan banyak wisdom kepada saya, tapi mereka follow by the examples. Hmm. Dan itu yang saya dapetin. Saya kemudian mencerna ketika mami udah cabut, papi udah cabut, mereka meninggal tuh berdekatan ya, usianya kematian mereka berdua tuh rentan waktunya cuma 4 bulan. Jadi kelihatan they are very soulmate. Tapi ya Nas, pada saat pertama ayah saya dulu meninggal bulan Desember sebelum beliau 80 tahun. Ibu saya meninggal 4 bulan kemudian sebelum beliau berusia 70 tahun. Waktu gue SMP ya, gue tuh udah nyiapin mental gue untuk kehilangan mereka berdua. Wow. Gila kan lo? Iya. Ya, Kok bisa? I don't know. I don't know. I don't know. Lalu? Ya, jadi pada saat saya lagi kerja di Bangka, Mm-mm. ayah saya masuk rumah sakit, kakak saya telepon, bokap udah kritis. Saya harus ketemu 100 orang lebih di Bangka. And I have to accomplish my job. Hmm. Nggak mungkin gue kabur dong. Gila, udah dibayar, orang ngamuk kali gue cabut. Iya. And I know gitu, bahwa ayah pasti mengerti pekerjaan saya, dan saya udah kontrak. Pas saya pulang, sampai rumah sakit Carolus, nggak lama ayah pass away. Jadi, beliau menunggu saya. Nungguin. Iya. Dan waktu ibu kemudian sangat kehilangan. Pada saat kami datang ke pemakaman, menyekar gitu, ibu bilang kalau meninggal mau ditumpuk sama suaminya. Terus kami bilang masih lama kali karena mami masih sehat. 69 tahun consider healthy and she's healthy. Tapi ternyata ibu saya tuh sepengetahuan dari kakak-kakaknya memang sengaja untuk pergi. Beliau ini punya genetik diabetik dan ibu saya tuh yang tadinya sangat healthy tiba-tiba tuh makan nasi tuh bener-bener satu piring. Jadi ternyata beliau sengaja untuk meninggalkan kami dan bergabung dengan suami tercinta. Jadi banyak wisdom sebenarnya unspoken wisdom yang saya lihat dari example. Kalau mami tuh selalu mengajarkan bilang disiplin, kamu harus punya value-value yang kuat. Tapi kalau ayah tuh lebih easy going. Dan pada saat kami ingin menikah, saya bilang sama Yana, kita harus sepakat. Ini pola asuhnya kayak gimana? Terus Yana juga bilang ke saya, what if kalau kita nggak punya anak? Saya bilang, I don't mind adopt. Saya nggak masalah kalau kita harus adopsi. Daripada kita bikin anak orang juga perlu diurus. Jadi mentalnya tuh udah disiapin gitu, bahkan kami ngecek darah kami tuh karena istri saya ibunya resus negatif. Jadi berbahaya. Ada potensi mungkin kalau hamil anak cacat. Jadi kita udah prepare juga sampai sejauh itu. Dan bagaimana pola asuh di rumah, harus sepakat. Kalau istri saya bilang, waktu mau punya anak, saya bilang kan, gue mau punya 4 anak ya. Nggak bisa ditawar, harus kita. Jadi emang dari awal pas pacaran udah tahu bahwa ini she will be mine. I said to her, I want to have 4 kids. Setuju nggak? Setuju. Oke ya, deal ya, deal. Jadi ketika anak pertama, anak kedua, itu emang diatur kelahirannya. Sampai anak keempat. Nah, sebelum punya anak, istri saya bilang, gue nggak mau babysitter. Oke, gue bilang, setuju. Kenapa lo nggak babysitter? Karena waktu gue kecil, ibu gue ngurus gue sendiri. Dan gue nggak mau pakai babysitter. Gue mau anak-anak itu akrab sama gue yang ngelahirin. Sedangkan teman-teman saya, di circle saya pada saat itu, waktu Julio lahir, Marcio lahir, Abielo lahir, Mataca lahir, itu mereka ngomongin saya, mereka bilang gini, kasihan banget tuh si Erwin, bininya disiksa suruh ngurusin anak. Dan gue dengar omongan itu, cuma gue dalam hati gini, lu tahu apa tentang keluarga gue?
gue yang ngejalanin. Emang gue perlu jelasin ke lo, kalau waktu awal kami menikah, bini gue bilang mau ngurusin anak sendiri dengan perjanjian, istri saya bilang, kalau gue bisa ganti popok, lo harus bisa. Kalau Bisa gue bisa ganti popok. Bisa nggak lo ganti popok? semuanya bisa. Gue cuma nggak bisa melahirkan aja. Bunting sama netein. belatung dan sini. Itu gue nggak bisa. Jadi we make some many agreements and possibilities. Jadi mentally we are totally ready gitu. Gitu. Jadi sebetulnya ya Mas Winnya, kalau aku mengambil sebuah kesimpulan begitu ya, apa yang didapat olehmu untuk menjalankan faktor keayahanmu belum tentu adalah sebagai seorang anak laki-laki mencontoh dari ayah. Bisa jadi itu dapat contohnya dari gender perempuan, yaitu ibunya, begitu ya. Dan akhirnya penggabunganmu di keluargamu sendiri, manifestasinya, pengejawantahannya, toh pada akhirnya ada unsurnya gaya Ceko juga gitu ya. Gaya Yana juga yang masuk di keempat anak ini. Tapi akhirnya toh memang pada dasarnya kamu yang mesti memutuskan, kamu yang modeling sendiri tentang bagaimana bentuk keluargamu begitu. Mas Win tuh berapa bersaudara sih? Aku 2. Aku punya 3 sebenarnya, 1 kakak angkat tapi sudah meninggal, tapi actually saya dengan kakak saya cowok hanya berdua sebenarnya. Jadi kamu bungsu? Yes, kayak lu. Iya, tapi kan gue ini versi baik, lu mah versi julid. Iya pasti. Gue versi baik banget. Oke, nah apakah seorang anak bungsu gitu ya, seorang anak bungsu dan kamu laki-laki memang dekat dengan ibunya? Karena aku nggak punya anak laki, aku punya 3 perempuan semua, dan mungkin iyalah ya, aku sebagai ibu memang aku merasa aku tahu anakku, karena sebelum dia tahu mengenai dirinya, aku sudah bisa merasakan terjalin jantungnya, darah, dan semuanya. Jadi aku lebih dulu tahu dia sebelum dia tahu dunia. Begitu ya. Jadi kalau di seorang ibu ada gini nih Mas Win. Anak gue kenapa ya? Itu tuh suka nyambung. Bisa tanya sama istrimu. Dan itu memang enggak. Itu adalah sebuah privilege yang nggak bisa dimiliki oleh seorang ayah. Hanya seorang ibu. Karena betul Mas. Karena ikatan batin itu kuat ya. Kuat sekali, ya. Kuat sekali. Nah, apakah seorang ayah itu, anak laki-laki itu memang dekat dengan ibunya? Sebenarnya kan tergantung bagaimana sang ibu mendidik anak-anak ya. Kalau ibunya juga mendidik anak-anak dengan cinta dan kasih, sudah pasti anak-anak akan betul-betul erat dan lekat dengan sang ibu. Benar. Tapi saya juga melihat banyak sekali teman-teman yang ibu yang cuek. Banyak juga teman-teman di lingkungan yang ibu benar-benar cuek. Apalagi mungkin melihat kiblat gaya barat ya. Ibu yang cuek. Itu juga banyak. Jadi karena kita adalah kultur Asia yang sangat family oriented, tentu peran ibu sangat besar. Makanya tadi waktu kamu tanya di awal, ibu tuh membangun fondasi itu luar biasa. Kalau ibunya ngaco, sudah pasti anaknya ngaco. Walaupun nggak jaminan 100% ya. Jadi bagaimana ibu yang membangun fondasi pertama kali karena selalu bersama-sama, dekat, attach, itu pengaruh anak akan sangat besar. Walaupun ketika anak udah mulai SMP, dia akan melihat kacamata yang berbeda dan juga akan mencari figur sang ayah. Oke. Jadi itu poinnya ya. Waktu mereka masih kecil, bahwa kecenderungannya pasti mau itu anak laki-laki atau anak perempuan, dia dekat dengan ibunya. Pada saat dia sudah mulai masuk ke masa remaja, begitu, sesudah dia usia 13 tahun, maka ada faktor keayahan, mau itu gender anak kita laki-laki atau perempuan, maka ayah di situ sangat berperan, gitu ya. Dan ada sebuah penelitian yang menunjukkan, Mas Win, ini ada buku yang aku baca ya, buku parenting, bahwa
jika seorang ayah ikut campur macam elo gitu ya, biasanya anak tuh jauh lebih berhasil daripada ayah yang hanya terima laporan doang, Mas Win. Silakan, Mas. Ya. Walaupun gini ya, saya baru melihat sebuah contoh keluarga broken home. Ibu sudah pergi lama, kabur. Ayah menikah lagi. Anak ini benar-benar bagus kualitasnya. Kok bisa? I don't know. Apakah ini genetik? Apa ini karena pengaruh lingkungan? Apa memang drive anak ini yang luar biasa keren karena cerdas? Jadi memang pada akhirnya berpulang terlepas dari didikan keluarga karena memberikan pengaruh yang sangat besar. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa, kita sudah melihat banyak sekali contoh-contoh frame-frame, scene-scene kalau di film yang beda-beda. Nah, itu menjadi pilihan setiap individu kan. Mau ngapain lu? Mau hancur? Mau ngaco? Mau bener? Mau standar? Itu kemudian menjadi kembali pada saat seseorang anak dianggap sudah dewasa, let's say 21 tahun. Dia akan melihat berbagai macam frame dalam kehidupannya. Dan setiap anak atau setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Jadi gue bilang ke anak-anak, lo mau jadi apa aja, asal lo bertanggung jawab. Karena itu juga yang dikeluarkan oleh ayah saya kepada saya dulu. Ibu saya nggak setuju saya masuk entertainment. Ibu bilang, ngapain? Gitu. Ayah saya bilang, you can be anything you want. But take responsibility for you and for your life. Dan ibu melarang, tapi saya bilang, Mom, this is for my own sake. You have to trust me. I can prove it to you. Makanya, gue cuma megang dua, Nas. Gue rajin dan gue konsisten. Gue bisa nyampe apapun. Dan ini yang juga saya terjemahkan ke anak-anak. Jadi waktu kami menikah, ada banyak hal yang bagus dan tidak bagus dari parenting style masing-masing keluarga saya dan keluarga istri saya. Itu kita ibaratnya diskusiin. Mana yang bagus, mana yang jelek. Mana versi lo. Bahkan sampai merayakan Natal pun dengan tradisi Manado dan tradisi Ceko, itu pun kita diskusi. Nah, mampus kan lo? Ya Allah. Nah, lo boleh ketawa tuh. Diomongin. Lalu. Ya, kompromi. Oke, kalau gue, saya bilang perayaan Natalnya tuh pas tanggal 25. Istri saya bilang, kalau kami tanggal 24. Ya udah, mau yang mana? 24 aja deh, oke. Kalau 24 lebih cepat, kado lebih banyak kan datang dibanding tanggal 25. Jadi banyak sekali kompromi-kompromi pertukaran budaya Manado dan Ceko. Walaupun istri saya ada setengahnya orang Solo, tapi Solo tuh cuma lewat karena jiwa raga muka tuh bener-bener Central Europe. Ya, Central Europe. Dan kami kompromi. Sampai akhirnya di meja makan pada saat Christmas Eve, itu ada makanan Ceko dan ada makanan Manado. Kebayang. Yeah. Nah, kalau gitu Mas Win, sekarang kembali lagi soal gaya parenting seorang ayah gitu ya. Yeah. Maka kalau di menjelang akhir pertemuan kita ini, di 15 menit terakhir ini, boleh dikatakan tidak ada resep khusus, ya dong. Lain ladang, lain ilalang, ya kan? Agree. Karena setiap lelaki kan dibesarkan dengan gaya parenting sama orang tuanya juga beda-beda. Tapi ada satu yang harusnya menjadi benang merah dan menjadi pegangan. Dan kayaknya kamu mesti merumuskan nih untuk semua sahabat kita yang lagi nonton. Baik itu adalah bunda atau itu ayah. Kalau memang ayah, akhirnya jadi terinspirasi dengan ucapanmu. Kalau itu seorang bunda, mungkin jika suaminya belum ideal, jangan diceraiin dong, kesian ya.
tapi bagaimana saling kompromi dan Kok kamu berdiskusi. ngatur-ngatur rumah tangga orang? Kasihan. Tapi daripada Kasihan. pernikahan palsu, untuk apa? Muka palsu, barang-barang palsu, semua palsu. Jangan. Soalnya Mas Win sekarang ya, lihat deh. Apalagi saat pandemi begini. Tingkat perceraian tinggi. Kecuali Mas Win main tangan digebukin. Oke, sana gitu ya. Itu karena untuk menyelamatkan nyawa juga kan. Tapi kalau memang sedikit-sedikit nggak cocok, jangan Oh iya cerai. dong, Kasihan itu setuju. anak-anak. Kalau cuma sweat small things, I disagree Iya, with you. Ya, betul. Iya kan? Karena yang jadi korban itu pasti anak-anak. ya, Pastilah anak-anak. Nah, pasti pasti. Mas Win, kalau begitu benang merahnya Mas Win kasih. Tapi bukan resep. Karena kami berdua sepakat bahwa tidak ada resep bagaimana menjadi ayah yang ideal. Walaupun dalam keyakinanmu di Katolik untuk sebelum menikah ada sekolah dulu. Begitu ya Mas Win ya. Tetapi, 40 hari sekolahnya. oh ya, lebih Ya, lama dong dari waktu ya. gua puasa di bulan Setiap Ramadan. minggu gitu ya, setiap minggu bla 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 gitu deh. Oh, betul. Ya udah, kalau gitu kasih deh ilmunya bagaimana. Oke. Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab tuh hal yang kecil. Kayak beresin tempat tidur. Dari kecil tuh kalau mereka numpahin makanan, you have to take responsibility. Walaupun misalnya berantakan masih kecil 5 tahun numpahin sesuatu, ambillah walaupun ada pembantu, beresin sendiri. Walaupun nggak bersih, but we value their attention. Disiplin. Itu nggak bisa ditawar. Terus respect others. Harus itu mutlak. Nggak ada yang beda. Semua sama. Mau supir, mau tukang kebun kali, mau tukang yang lewat depan rumah, siapapun, you have to respect them. Nggak ada yang beda. Semua sama manusia. Dan bertanggung jawab sama pilihan hidup. Itu kencang banget, terutama dari saya. Kencang banget. Terus selalu nanya kan, kalau abis si Julio abis main film gitu, terus kan ada beberapa teman yang juga aku kenal kan, terus komentar. Gue tanya, gimana anak gue? Oh, anak lo gini. Nah, terus saya tanya juga ke Julio, kamu kemarin syuting sama si ini. What do you think? How do you feel? Apa yang bagus? Apa yang nggak bagus? Apa yang kurang? Apa yang lo suka? Itu selalu bangun komunikasi terbuka. Dan karena kami juga pernah waktu Julio pernah syuting untuk sebuah series di Inggris, di UK, di London, saya nemenin. Saya lihat tuh gimana produksinya. Ya kita jadi sekarang ya memang dengan anak-anak, karena yang cowok paling nomor 3 pun juga udah 14 tahun. So we treat it very open, demokratis, terbuka, tapi bertanggung jawab. Dan harus ada jadwal-jadwal yang harus mereka jalankan, nggak bisa. Karena saya selalu bilang ke anak-anak, hidup lo tuh nggak akan lebih mudah dibanding zaman gue tahun 90-an. Oh, betul. Bumi kita tuh udah nangis, udah marah. Bukan nangis, udah marah. Climate change. Kita akan menghadapi krisis air di tahun 2025. Betul. Hidup lebih susah, dan ternyata SDM juga semakin turun kualitas. Betul, setuju banget. Kualitas menurun. Jadi saya bilang mental toughness nggak bisa ditawar. Betul. Jadi lo harus jadi the best version of yourself. Whatever it is. Mau jalan A, mau jalan B, tapi lo harus terbaik dan lo harus tekun. Karena lo bisa lebih tangguh dibanding orang lain. Dan lo bisa bantuin orang. Lo harus bantuin orang yang memerlukan lo. Bukan kasih ikannya, tapi kasih pekerjaannya. Dan you have to make yourself proud. Itu kencang di rumah. Maksudnya from my mouth. Kelihatan. Kedengeran. Bukan kelihatan. Kan dari mulut. Jadi kedengeran. Iya. Mas Win, Julio tentu berbeda dengan 3 adiknya. Iya. Kamu nggak bisa
sama-samain si kakak, si Ya, adik, si ya, bontot, si ya, buntut, pasti ya, berbeda. Apalagi ya, si buntut ini gendernya ya, perempuan, berbeda dengan yes, kakak-kakaknya. Nggak yes, bisa kamu sikat, mungkin berhasil betul, nih sama Julio nih sekarang betul, ya. Tapi betul, kamu mau betul. sikat metode yang sama kepada 3 Nggak bisa, adik yang lainnya. nggak bisa, Mhm. nggak bisa. Karena ada tone and manner yang beda-beda. Ada Betul. approach yang beda-beda. Dan usia kan beda-beda ya. Mm, Jadi ada yang memang bisa di-force, ada yang bisa di-stimulus, mm, mm, dirangsang. Ada yang bisa dimotivasi. mm, mm, Nah, that kind of rhythm, itu kami udah tahu patternnya. mm, Kapan masuk, kapan ulur, kapan observe, mm, kapan monitoring, mm, pulang jam berapa, dan mm, kalau bilang pulang jam segini, harus pulang jam segini. Kalau telat, kabarin sejam sebelumnya. Nggak mau mm. mendadak. Ada ruang buat negosiasi. Selama itu masih dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau udah ngarang hantu belau, wah, Mm, murka. mm, I can tell them to get out from the house. mm. Absolutely. Sekencang itu. Yes. You better get out. If you don't want to follow my rule, you better get out. Lo cari di tempat lain. And I don't mind. I don't care. I have 4 kids. 1 broken. I don't mind. Oh, you're not? I'm telling them like that. I don't mind. Yes. Tahu I nggak? have a child. Aku jadi ingat cerita begini nih Mas Win. Jadi waktu anak-anak masih kecil-kecil ya, lalu kami pergi jalan ke shopping mall. Kan kalau misalnya SPG selalu kalau mau jualan sesuatu, katakanlah mainan anak-anak, yang diiming-imingin kan anaknya, begitu loh. Ya. Dari 3 anak kami yang mempunyai potensi mudah dibujuk dengan mainan atau barang-barang yang lucu adalah yang nomor 2. Kan pasti kan sindrom anak nomor 2 begitu ya. Ya. Nah, Ya. terus aku sudah bilang, Dek, namanya kan Charlotte. Yes. Enggak, Dek, bilang gitu. Tapi kan masih kekeh. Terus makin lama makin kenceng. Bayangin ya Mas Win, di mall, gue udah kayak Yeah. dodar monyet, ditontonin Yeah. anak gue guling-guling kan. Yeah. Terus, Yeah. terus aku bilang begini, oke, Dek, Bubu hitung ya sampai 3 ya sayang. Kalau enggak, Bubu tinggal. 3, 2, 1. Terus aku tinggal, kan gitu ya. Aku tinggal pergi. Terus kan orang-orang bilang, Bu, itu anaknya ketinggalan. Nggak apa-apa, saya masih punya 2. 1 ketinggalan nggak apa-apa. Betul. Kalau kami ya, bahkan kami tinggal without notice. Jadi kalau dia mau beli mainan di mall, gue udah bilang enggak, ini gue udah bilang enggak. Dia merengek, kita tinggal. Kita bahkan kadang-kadang ngumpet. Biar dia tahu hilang di mall. Kita ngumpet di balik tembok. Terus dia nangis-nangis, kita gimana aja. Emang perlu ada efek jerah, Nas. Kalau enggak ada mental toughness. Karena itu fondasi. Oke. Dengan anak perempuanmu, let's talk sedikit. Nah, itu beda banget. She's very multi-talented. And she's very competitive. Just like you. Jadi yang perlu di-manage adalah her ego. To slow down. Because she can do anything. Balet, nyanyi, nilai di sekolah bagus. Kursus nyanyi. Very competitive. Jadi yang perlu diturunin itu that, her ego. To take it slow, kata John Legend. Take it slow. Dan memang harus di-remind. Dan apakah senjata yang bisa melemahkanmu adalah si anak perempuan ini? Nggak berlaku di gue. Karena dia anak perempuan satu-satunya dan bungsu dan anak yang sangat diinginkan. Dan Betul. anak yang diiming-iming hadiah sehingga Yana mau hamil. Dari Afrika Selatan hadiahnya. I did remember. Ya, enggak Nas, enggak ada anak emas di rumah. Sama. Different music, different rhythm.
but no specialty. No. Jika ada 4 anak ini, ternyata, nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Jika ada 4 anak ini yang melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai dan itu sakit banget di hatimu. Lebih sakit yang mana? Si kakak, si adik, si bontot, apa si buntut perempuan satu-satunya? Sama aja, Nas. Karena cara mendidiknya membesarkan mereka dengan hal yang sama, pengorbanan. Sama. Kamu pernah nangis nggak? Enggak. Sakit ya. Sakit ya. Tapi I don't want to show to them. But the next day I'll talk to them tomorrow. Sometimes I keep silent. 2 hari, 3 hari. To tell them that I'm very angry and upset. Then they said, I'm sorry to me. And then I'll talk to them in person. I share my thoughts. Yeah. So they understand. Dan selalu bilang kan, if you were me, coba kamu nggak cuma lihat dari kacamata kamu lihat dari kacamata saya. Yang saya kerjain ini bukan jatuh dari langit. I build my career from scratch. So it's tough. Kalau fun ya, we fun together. Hang out, everything, we fun together. Jadi caranya begitu. Bagaimana caranya kamu untuk berdamai dengan sesuatu yang kamu nggak suka dan kamu laki-laki dan kamu keras dan kepala batu dan maunya dan ikut campur, mulutnya pedes kayak ngemilnya cabai rawit. Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara kamu berdamai dengan itu semua? Since I know what I want, I know exactly what I want. Saya tahu apa yang saya inginkan dan bentuknya kayak gimana, I know exactly. Jadi untuk hal-hal yang bisa dikompromi, yes, oke. Kantor, anak-anak di kantor, tidak ada ruang buat kompromis. Tapi untuk hal-hal yang prinsipal, of course not. No way, Jose. Dan ada kalanya memang kita perlu surrender. Ada saatnya kita perlu take time. Kayak living in the present moment. Not pushing that hard. Challenge, yes. Diupayakan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, ya udah. Tapi itu best effort. Lo nggak regret. Tapi kalau lo main-main, setengah hati, nah gue kesel. Iya. Kenapa aku nanya soal feeling, soal rasa, begitu ya. Jadi ini buat sahabat-sahabat nih yang nonton ya. Saya punya ayah. Ayah saya itu mungkin 10-20 kali lebih kejam dari Erwin Parengkuan. Sadis ya, gitu ya. Tapi nggak jahat. Ya, jadinya Syahnas. Kalau kamu nggak dikerasin, emang kamu jadi kayak gini? Enggak, jadi peyem. Jadi peyempuan. Manja. Ya. Nah, jadi kenapa saya mau mengatakan ini, bahwa mungkin seorang ayah kita tidak bisa melihat air matanya, gitu ya. Tapi hatinya sebetulnya mungkin bisa jadi seorang ayah itu jauh lebih halus daripada hati seorang ibu, gitu ya. Dan kalau misalnya kita bonding dengan ayah kita, sebenarnya kita lagi membangun sebuah value, gitu ya. Seperti yang Mas Win tadi sampaikan. Kenapa si Syahnas kayak begini? Karena pada akhir hidup ayah saya berhasil rekonsiliasi dan menemukan value. Dan diteruskan pada saat ayah pun sudah tidak ada, begitu ya. Jadi kesimpulan itu tuh sangat bisa dibuktikan, Mas Win. Jadi seorang anak yang tidak dekat dengan ayahnya suka kayak layangan. Jadi seorang anak yang tidak punya ibu atau ibunya meninggal atau ibunya cabut pergi meninggalkan begitu saja tidak bertanggung jawab, dia akan kehilangan kasih sayang. Tapi kalau dia kehilangan seorang ayah,
maka dia kehilangan harga diri. Itu menurut pendapatku. Dan harga diri itu memang dibangun dari seorang ayah. Itu sebabnya saya dan Erwin Parengkuan, sahabat saya malam ini, pemilik sekolah Top Ing, sekolah komunikasi yang terkenal itu di Jalan Kendal, yang berhasil mencetak begitu banyak orang-orang yang akhirnya berkarya, gitu ya. Pun dia memiliki keilmuan sendiri pada saat harus menyelesaikan komunikasi antar jiwa. Saya ngomongnya antar jiwa loh. Komunikasi antar jiwa kepada buah hatinya. Baik, Mas Win, penutup, silahkan kamu berpesan untuk keempat anakmu melalui acara ini di Pojok Syahnas. Disebut ya namanya. Julio, Marcio, Abielo, and Matacha. You never know how much I love you. And I want to be you guys more success than me. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton Pojok Syahnas yang sangat inspiratif, kalau Anda masih punya ayah, masih punya ibu, masih punya saudara, lo harus berdamai. Living in the present moment. Maafkan mereka, peluk mereka, cium mereka. Karena kalau kita kayak kami berdua udah gak punya orang tua, semuanya udah berlalu. Dan sedih banget kalau ngelihat keluarga bisa ribut cuma gara-gara harta, harga diri. Semuanya tuh sementara. Saya cuma punya 2 saudara, nggak punya orang lain. Jadi untuk teman-teman yang masih punya keluarga yang lengkap, kakak, adik, gitu ya, itu perlu disayang. Kita akan buang waktu banyak banget hanya untuk sebuah ego. Ego itu nggak ada harganya, is nothing other than your own happiness. Thank you, Shanas. Thank you. Mas Win, lu tuh kalau misalnya nanti suatu ketika meninggal ya, lu pengen diingetnya sama anak-anak lu apa, Mas? Bapak yang asik. Kalau lu meninggal, lu pengen diinget sama teman-temanmu apa, Mas? Orang yang asik. Oke. Kalau lu meninggal suatu saat, lu ingin dikenang sebagai suami yang bagaimana oleh istrimu? Suami yang sangat baik hati untuk istriku. Dan gue percaya. Good luck. Thank you, sayang. Salam buat semuanya ya. Terima kasih, Mas Win. Bye-bye. Thank you semuanya. Take care. Stay healthy. Bye.